Kita di sini menangani anak kebutuhan khusus yang bila sudah dapat diagnosa klinis itu seperti autis, ADHD, bingung seperti itu ya, dan SCP, cerebral palsy seperti itu. Yang paling ringan adalah SPD memang. SPD sensory processing disorder seperti itu. Ini masalah di sensori. Dan yang lebih ringan lagi adalah kesulitan belajar, ada disleksia, apraksia, diskalkulia, dan segala macamnya yang menyangkut problematika pada saat belajar. Di sini juga kita menangani individu yang punya kesulitan menelan, makan dan minum seperti itu. Bagaimana kesulitannya nanti kita mungkin akan kita bahas di kemudian. Kesulitan makan dan minum di sini kita lebih spesifik, ada gangguan psikologis maupun organik. Organik itu organ bicaranya seperti itu. Bukannya dia yang malas makan, hanya malas makan saja, itu perlu penanganan yang sederhana seperti itu. Kalau ini lebih ke gangguan psikologis dan gangguan organik. Untuk gangguan organik kita bisa lihat apakah dia punya masalah di alat bicaranya, apakah dia punya cleft palate, atau cleft palate itu celah bibir. Celah bibir itu baik dari dalam sampai ke dalam itu punya masalah di organik. Nah ini punya masalah di akan punya masalah di bicara. Untuk gangguan makan dengan psikologis itu ada pendekatan psikologis ya. Kita lihat dulu apakah benar anak ini punya masalah di psikologisnya atau dia sensorinya. Kalau sensorinya kita terima dengan sensori otomatis. Apa misalnya dia nggak suka nasi seperti itu, tapi dia makan misalnya roti seperti itu. Ini ada gangguan tekstur di sensori mulutnya, badan mulut seperti itu. Sedangkan untuk yang psikologis, dia ada trauma-trauma tersendiri dengan perlakuan atau jenis-jenis makanannya seperti itu. Mungkin dia punya sensori visual yang menjadi hal makanan itu menjadi menakutkan, itu bagian dari psikologis. Nanti kita treatment sesuai dengan kebutuhan. Di sini kenapa kita buat sanggar? Kenapa? Karena sanggar ini sangat luas, bisa siapapun datang. Mereka tidak merasa terbebani secara moral, ya kan? Dia tidak merasa saya sakit, tapi saya di sini untuk bersenang-senang. Untuk berkembang, saya untuk bisa berimajinasi, saya bisa berkarya. Inilah tempat kenapa kita sebut adalah sanggar. Demikian. Nah, untuk yang datang kemari itu tidak serta-merta yang ABK yang kelihatan sekali, misalnya Down syndrome atau mental retardasi atau yang cacat fisik, CP seperti cerebral palsy tadi atau cleft palate, bibir sumbing, tidak. Tapi anak yang kesulitan belajar kan tidak punya masalah secara fisik. Tapi orang awam tidak melihat bahwa itu ada gangguan sebenarnya. Gitu. Nah, disinilah treatment yang akan kita berikan kepada anak-anak tersebut agar dia bisa berkembang dengan baik secara optimal. Di sini misalnya datang kasus anak usia 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dari 10 tahun ini itu usia kalender. Nah, usia kemampuan kita ada evaluasi kan, ternyata anak ini usia kemampuan adalah 2 tahun. 2 tahun. Nah, berarti ada jeda atau ada gap nih 8 tahun. Nah, kita tawarkan kepada orang tua, bagaimana mengejar ini semua ke 8 tahun ini, ya kan? Dan jangan lupa bahwa usia kalender akan terus bertambah. Bagaimana dengan usia kemampuan? Ini juga harus mengikuti. Kalau dia mau mengejar, ya
kejarlah sesuai dengan porsinya, seperti itu. Mendekati usia kalendernya, minimal demikian, agar dia bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Di tempat kami, kita mengoptimalkan bagaimana anak bisa mengejar itu. Titik. Gangguan baik audio, visual, kinestetik, kita melihat potensi belajar anak, itu kita lihat apakah anak ini dominan auditory atau dia visual learner istilahnya, atau dia kinestetik yang olahraga seperti itu, atau dia lebih ke seni ya, art seperti itu. Nanti kita lihat potensi-potensi itu, dan di tempat kami ini sudah banyak yang kita gali potensi-potensinya, minat bakatnya, agar supaya dia bisa mandiri secara benar-benar mandiri secara finansial gitu ya, finansial. Anak-anak ini bisa mendapatkan hasil, dapatkan value dari karyanya anak tersebut, seperti itu. Misalnya contohnya dari kinestetik, dia menari, dia pentas, dia mendapatkan income dari pentasnya. Itu bagian dari kita mendidik anak ini secara mandiri, secara pribadi, dan juga secara finansial. Goal akhirnya. Nah, Sanggar Wicara mempunyai program, ya, mempunyai program baik untuk mengupgrade atau anak tersebut mempunyai permasalahan, kita selesaikan permasalahannya dengan baik, dengan kerjasama yang baik dengan orang tua, guru, dan terapis seperti itu. Nah, jenjang berikutnya, karena kita adalah one on one, kita akan lari ke depan adalah ke sekolah. Sekolah itu bentuknya klasikal, kelompok seperti itu. Nah, kalau kelompok, kita setting adalah peer group dulu, yang kecil dulu, baru ke tingkat yang lebih luas lagi. Dari programnya kita siapkan bagaimana di pihak kami, Sanggar Wicara, bisa bekerja sama dengan sekolah, TK ataupun SD ke depannya, yang mau menerima anak-anak seperti ini, yang tentunya sudah dapat mengikuti pelajaran-pelajaran atau kurikulum yang ada. Tuh. Dari sisi Sanggar Wicara, harapan kami cukup tinggi. Cukup tinggi, kenapa? Yang datang ke tempat kita, kalau bisa memang dari awal itu dapat bersekolah di sekolah reguler, bukan sekolah khusus. Nah, kalau sekolah khusus memang dikhususkan anak-anak yang benar-benar khusus gitu. Nah, kalau yang reguler, kita mau anak-anak ini berkembang sesuai dengan harapan orang tua terutama, ya kan? Lalu dia bisa mengikuti jenjang-jenjang itu. Ini butuh kerjasama antara sekolah dengan tempat kami di Sanggar Wicara. Terus terang, dengan kita punya program, dia bisa mandiri, dan dia secara mandiri, secara finansial, itu bagian dari tujuan yang sangat tinggi buat kita.